Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sukacita? Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan bersama-sama. Dan biarlah kebaktian pagi hari ini dipimpin oleh Tuhan Roh Allah kita. Tuhan memimpin kita. Mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau sudah memberikan kami yang terbaik dan segala sesuatu yang Engkau rancangkan dalam hidup kami itu adalah yang terbaik. Dan biarlah segala sesuatu yang kami berikan kepada Engkau itu yang terbaik dari kami. Terpuji namamu Tuhan, kami musrahkan pagi ini, kami ingin bersukacita dalam Engkau, memuji, memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan kita adalah sungguh besar. Kita akan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. 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 Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa kita lukiskan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Haleluya, haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan nama Tuhan bersama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya.
memuliakan nama-Mu. Kau Allah yang hidup, Engkau berkuasa, janji-Mu yang dan amin, terpuji nama-Mu. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Allahku yang hidup, Engkau berkuasa, janji-Mu ya dan amin, cinta-Mu yang ajaib. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, buat pemeliharaanmu di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Ku mau tinggikan nama-Mu Yesus seumur hidup kami. Bila Engkau dipuji-puji, Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, karena Engkau adalah Allah satu-satunya. Engkau adalah Raja yang mulia, dan Engkau patut disanjung, ditinggikan, disembah, dimuliakan. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan pujian kita yang kedua. Kita katakan, Tuhanlah kekuatan kita, Tuhan Mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari kita bersyukur bersama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan.
Dialah kekuatan kita dan kita patut bersandar kepada Dia. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kita. Mari kita lanjutkan pujian kita. Kita katakan bahwa indah rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan walau kita tidak tahu dan tak mengerti semua jalan Tuhan, tetapi rencana Tuhan pasti indah pada waktunya. Haleluya. Haleluya. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, ku tak tahu Tuhan. Haleluya. Berat ku rasakan, hati menderita, tak kuat berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Kita kembali dari awal pujian ini. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan. Haleluya. Berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi kita mengerti sekarang rencana Tuhan. Ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Kini ku melihat dan ku merasa. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Haleluya. Bapa di surga, kami serahkan segala sesuatu hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami tahu bahwa rencana-Mu indah pada waktunya dan rancangan-Mu tidak pernah gagal. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Engkau pimpin kami sehingga kami semakin bertambah-tambah hari. Di dalam hidup kami semakin sungguh-sungguh di dalam Engkau dan semakin dekat dan melekat kepadamu. Terpuji nama-Mu Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati pemberitaan firman-Mu berikut ini. Bila
kami semua dikuatkan melalui firman-Mu, kami dipulihkan, kami diberitahu oleh firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengar berita firman Tuhan, dan berita firman ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Arif Budiono. Haleluya. Puji Tuhan, Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Baik, hari ini kita memasuki minggu kedua di bulan Mei, tepatnya tanggal 10 Mei. Dan tidak terasa kita tidak berjumpa secara langsung di dalam jam-jam ibadah yang biasa kita lakukan di dalam gereja. Tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Ya, meskipun dalam keterbatasan kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk tetap bisa menikmati akan perkataan firman yang akan disampaikan. Nah, secara khusus saya berpikir bahwa apa yang tertulis di dalam firman Tuhan itu selalu merujuk kepada satu hal yang disebut dengan kemuliaan. Nah, untuk mencapai kemuliaan tentu bukanlah sesuatu yang mudah, sesuatu yang gampang, tetapi tentu ada banyak sekali liku-liku yang membuat orang kadang-kadang merasa betapa sulit atau betapa beratnya. Nah, sebelum mencapai kemuliaan itu, Tuhan memberikan banyak hal di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan di dunia, yaitu dengan adanya proses yang disebut dengan penderitaan, dan juga ada yang namanya hal yang menjurus kepada kebahagiaan. Nah, saya percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita semuanya rasa ingin bahagia. Memang setiap kita pasti akan mencoba mengejar yang namanya bahagia. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan secara baik, apakah semua orang berbahagia? Tentunya tidak. Ada banyak orang yang hari ini mengeluh, ada orang yang hari ini merasa aku tidak pernah bahagia. Nah, ada juga orang-orang tertentu berkata bahwa, kalau aku memiliki mobil, aku bisa bahagia. Kalau aku memiliki rumah, aku bisa bahagia. Kalau aku memiliki uang yang banyak, kekayaan yang melimpah, aku bisa bahagia. Tapi secara fakta ternyata mobil, rumah, uang atau kekayaan tidak memberikan rasa bahagia secara penuh. Maka pada akhirnya orang mulai berkata, percuma aku punya uang, percuma aku punya kekayaan, percuma aku punya rumah, percuma aku punya mobil, tetapi ternyata hatiku tidak pernah merasakan yang namanya bahagia. Nah, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama melihat bagaimana standar yang Tuhan berikan tentang bahagia. Jadi bahagia yang kita mau hari ini adalah bahagia menurut cara Tuhan, bukan menurut cara dunia. Nah, saya memberikan tema pagi hari ini, kunci bahagia sejati. Ya, sekali lagi temanya adalah kunci bahagia sejati. Kita akan bersama-sama membuka di dalam kitab Amsal Salomo, pasalnya yang ketiga, ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Nah, Bapak Ibu yang berada di rumah bisa bersama-sama saya membuka Alkitab, atau mungkin juga membuka handphone, gadget yang Bapak Ibu punya. Di situ ada aplikasi Alkitab. Kita akan bersama-sama sekali lagi membuka dalam Amsal pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Nah, nanti kita akan bersama-sama eksposisi ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Bagaimana caranya kita mendapatkan kunci bahagia sejati. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat 13, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya,
di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Amin. Nah, saudara, perhatikan bahwa inilah perkataan Salomo sebagai seorang raja. Di masa hidup Salomo pernah mengecap yang namanya kekayaan dunia. Kekayaannya hebat, kekayaannya luar biasa. Nah, tetapi pada satu titik tertentu, tiba-tiba Salomo menjadi seorang yang mengalami kejatuhan. Kenapa? Karena dia keluar dari jalur atau ajaran yang Tuhan pernah berikan. Dia pernah terjatuh karena lebih cinta kepada istri-istrinya yang berjumlah kurang lebih 1.000 orang. Ini yang membuat hatinya mulai berpaling. Tetapi ketika dia memasuki masa atau usia lanjut, usia tua, di situ dia mulai mengevaluasi, kemudian dia bertobat, dan disinilah kitab Amsal ditulis oleh Salomo untuk mengingatkan kepada kita semuanya bahwa hal yang membuat paling bahagia dalam kehidupan Salomo ketika dia kembali mendapatkan yang namanya hikmat, mendapatkan kembali yang namanya Allah sebagai pribadi yang memberikan anugerah kasih dan pertolongan. Makanya di sini dalam ayat yang ke-13 Salomo berkata, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Kemudian dalam ayat 18 dikatakan bahwa ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Nah, ketika saya membaca ayat-ayat ini saya sempat berpikir, apa sih yang dimaksudkan oleh Salomo tentang hikmat? Saya awal berpikir bahwa hikmat itu adalah kebijaksanaan. Hikmat itu adalah wisdom. Saya awal berpikir seperti itu, tetapi ketika saya mulai membaca, mempelajari setiap ayat demi ayat, ternyata apa yang dikatakan oleh Salomo di dalam ayat 13, dikatakan berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat. Nah, saya merujuk di dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Siapa sebenarnya hikmat yang dimaksudkan oleh Salomo? Firman Tuhan mengatakan, tetapi oleh Dia, oleh Allah Bapa di surga, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi ternyata kalau kita kembali kepada Amsal pasal yang ketiga ayat 13, di situ hikmat yang dimaksudkan oleh Salomo adalah ketika dia kembali mendapatkan Tuhan. Makanya Salomo berkatanya apa? Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Jadi kalau saudara dan saya mendapatkan hikmat, mendapatkan Yesus Kristus Tuhan, maka yang terjadi ternyata hidup kita menjadi hidup yang berbahagia. Salomo hari itu dengan segala hal yang pernah dimiliki, harta, kekayaan, uang, bahkan istana yang besar, hal-hal yang luar biasa, ternyata itu tidak menjadi berarti ketika dia tidak ada mengalami Tuhan dalam hidupnya. Makanya tadi kembali dalam Amsal pasal 3 ayat ke-14 dikatakan, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia, hikmat, lebih berharga daripada permata. Jadi saudara bayangkan, ketika kita bisa menerima, mendapatkan Yesus Kristus Tuhan, itu lebih untung ketika kita dapat emas, dapat perak,
Bahkan dikatakan oleh Salomo, Yesus itu lebih berharga daripada permata. Bahkan apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Dan di situ dalam ayatnya yang ke-16 Salomo berkata, umur panjang ada di tangan kanan. Di tangan kiri kekayaan, kehormatan. Jadi saudara perhatikan secara baik, ketika kita mempunyai Yesus, ketika kita mempunyai Tuhan, ternyata itulah awal dari hal yang disebut bahagia. Dalam ayat 18, Salomo menegaskan, ia hikmat, ia Tuhan menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang kepadanya akan disebut berbahagia. Jadi saya boleh katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang mendengarkan perkataan firman Tuhan pagi hari ini, bahwa saudara hari ini ketika memiliki Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara sudah disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Memang mungkin secara situasi, hari ini situasinya tidak baik. Situasinya mungkin tidak menguntungkan. Mungkin hari ini secara ekonomi kita tidak terlalu baik juga. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, mendapatkan Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini mungkin saudara masih mengandalkan tentang harta, tentang hal-hal secara fana, itu akan menjadi satu bagian yang akhirnya berlalu. Sama hari ini kita yang punya uang, punya harta berlimpah, punya rumah yang besar, punya mobil banyak. Maaf kata, hari ini saudara sedang tidak bisa mempergunakan mobil. Mungkin sudah berminggu-minggu, mungkin sudah 1 bulan lebih, mobil saudara tidak bisa terpakai. Karena apa? Saudara nggak bisa pergi kemana-mana. Makanya kembali dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayat 31, Rasul Paulus berkata, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi kalau kita hari ini mau bermegah, ya bermegahlah di dalam Tuhan, bukan bermegah di dalam kekayaan, bukan bermegah di dalam harta yang kita miliki. Kenapa demikian? Karena hal-hal yang bersifat fana, itu pada akhirnya tidak bisa kita pergunakan secara total, secara kekal. Nah kita sekarang akan eksposisi mulai dari ayat yang pertama dari kitab Amsal pasal 3. Kita akan melihat dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, bagaimana agar kita bisa memperoleh bahagia yang sejati. Yang pertama, firman Tuhan mengajarkan kepada kita semuanya supaya jangan melupakan ajaran Tuhan. Sekali lagi hal yang pertama untuk kita bisa memperoleh bahagia sejati, jangan melupakan ajaran Tuhan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, firman Tuhan berkata dalam ayat 1 Amsal 3 berkata, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Di sini Salomo membagi akan pengalamannya ketika dia pernah mengalami masa-masa yang tidak bahagia meskipun hartanya banyak, meskipun materinya melimpah. Dia hari ini berbagi kepada kita semuanya, materi yang melimpah, harta yang banyak tidak menjamin kebahagiaan. Nah, sewaktu Salomo mengevaluasi apa sih yang menjadi penyebab, ternyata yang menjadi penyebab Salomo hari itu tidak mengalami kebahagiaan, karena Salomo melupakan ajaran Tuhan. Ajaran apa yang Salomo lupakan?
Saudara perhatikan di dalam ayat ketiga, firman Tuhan berkatanya, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Jadi kalau saudara bertanya, Pak, ajaran Tuhan yang paling mendasar itu apa sih? Tuhan ajarkan cuma dua hal, seperti yang dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini. Kasih dan setia. Orang kalau memiliki kasih, pasti orang itu akan setia. Kenapa seringkali orang kehilangan kesetiaan? Ya, karena kasihnya luntur, kasihnya hilang, kasihnya mungkin sirna. Sewaktu kasih itu sirna, apa yang terjadi? Kesetiaannya itu juga hilang. Salomo hari itu lebih mementingkan cinta kasih itu kepada sesama, kepada para istrinya, sehingga firman Tuhan mencatat, meskipun Salomo masih percaya kepada Tuhan, tapi hatinya berpaling. Sewaktu hatinya berpaling daripada Tuhan, apa yang terjadi? Salomo kehilangan yang namanya damai. Sama saudara yang hari-hari ini mungkin sedang kehilangan damai, sedang kehilangan sesuatu yang membuat hatimu tenang, bahagia. Kita bersama-sama bisa menilik, mengevaluasi hati kita masing-masing. Masih adakah kasih di dalam hatimu? Secara khusus kasih kepada Tuhan. Banyak orang hari-hari ini sedang kehilangan kasih kepada Tuhan. Karena apa? Ya masalah-masalah yang sedang kita alami. Sehingga mereka berpikir, mana bukti daripada kasih Tuhan? Buat apa aku setia? Sehingga orang mulai mencari jalan, mulai mencari cara dengan cara pribadi, dan mulai meninggalkan yang namanya kesetiaan kepada Tuhan. Padahal Salomo berkata, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu. Jadi saudara perlu ingat bahwa yang namanya kasih itu perlu kita kalungkan di dalam leher kita masing-masing. Maka yang terjadi, kesetiaanmu pasti akan timbul. Nah, sewaktu seseorang memiliki kasih, seseorang memiliki yang namanya kesetiaan, tidak pernah yang namanya kasih dan kesetiaan itu ditinggalkan. Firman Tuhan dalam ayatnya yang keempat berkata, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi waktu saudara memiliki kasih di hadapan Tuhan, saudara dihargai. Waktu saudara memiliki kasih di pandangan manusia, di pemandangan manusia, saudara pun pasti juga dihargai. Tapi coba kalau saudara hari ini tidak memiliki kasih, saudara terus mendendam, saudara benci, saudara merasa terus dikecewakan, padahal tidak ada orang yang mengecewakan hatimu. Ketika saudara tidak memiliki apa yang diajarkan oleh Tuhan, yang terjadi, kita tidak pernah mengalami yang namanya bahagia. Engkau selalu menuntut, engkau selalu mempertanyakan, dan engkau selalu mungkin menyalah-nyalahkan orang lain, gara-gara apa? Ya engkau tidak memiliki kasih secara ilahi tentunya. Nah, Salomo hari itu sebelum Daud bapaknya meninggal sebenarnya pernah diingatkan. Kita akan melihat sebentar di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara terkasih, ya, sebagai review bahwa seorang yang bernama Salomo, yang meskipun pernah memiliki hikmat Allah, tetapi ketika dia meninggalkan kasih, ketika dia meninggalkan kesetiaan, dia kehilangan yang namanya bahagia. Salomo pernah diingatkan oleh Daud, dan inilah perkataan yang mengingatkan dari Daud. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4, judul perikopnya adalah pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Firman Tuhan berkata, ketika saat kematian Daud mendekat, Daud berpesan kepada Salomo anaknya, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana,
maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Ayat 4, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Daud sebelum meninggal mengingatkan kepada Salomo apa yang harus dilakukan di hadapan Tuhan. Jangan lupakan ajaran Tuhan. Tapi ternyata Salomo tidak melakukan apa yang orang tuanya katakan. Dan akibatnya kalau saudara baca dalam 1 Raja-Raja pasal 11, firman Tuhan mencatat, ketika Salomo kehilangan kasih, ketika Salomo kehilangan kesetiaan, maka Tuhan bangkitkan musuh di dalam hidupnya. Hidupnya menjadi tidak bahagia. Makanya pagi hari ini kembali kita diingatkan oleh Tuhan melalui perkataan Salomo, bagaimana caranya engkau bisa mencapai bahagia sejati. Jangan melupakan ajaran Tuhan. Berpeganglah tetap kepada yang namanya kasih dan berpeganglah tetap kepada yang namanya kesetiaan. Maka engkau akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, bagaimana caranya kita memperoleh bahagia sejati? Yang kedua kita perhatikan dalam ayat 5 sampai dengan yang ke-8, firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6, firman Tuhan berkata dalam ayatnya yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat 8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-5 tadi berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Salomo yang pernah mengalami kejatuhan, Salomo yang pernah hidupnya jauh daripada Tuhan, dia mengingatkan kepada kita semuanya pagi hari ini, untuk supaya engkau bisa mempertahankan kebahagiaanmu, supaya engkau bisa mengalami memperoleh bahagia sejati, engkau harus mulai berani mempercayakan seluruh aspek hidupmu itu kepada Tuhan. Firman ini berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kadang-kadang kita harus berani berkata jujur bahwa kita lebih banyak memakai akal kita, memakai pengertian kita untuk kita melakukan seperti apa yang harusnya kita lakukan. Kita kadang-kadang mungkin sudah diingatkan melalui perkataan firman Tuhan, tetapi kita seringkali dalam hati menyangkal, kita mungkin seringkali berkata, masa iya harus seperti itu? Sama hari itu Salomo melakukan hal yang salah. Kenapa? Karena dia lebih bersandar kepada pengertian sendiri. Salomo menganggap bahwa dirinya sendiri sudah merasa bijak. Dalam ayat 7 saudara perhatikan. Salomo berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Kenapa kita kehilangan kebahagiaan? Kenapa kita kehilangan segala sesuatu hal? Seperti yang dikatakan oleh Salomo, sudah menganggap diri kita ini bijak. Salomo hari itu menganggap dirinya sudah bijak. Sehingga rasa takut kepada Tuhan
itu hilang. Dan dia mengingatkan kepada kita semuanya sekali lagi, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi ternyata kalau kita bersama-sama mencoba melihat dari ayat yang ke-7, kalau kita mungkin mau lebih merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita tidak merasa bijak, tidak merasa lebih pandai daripada yang lain, maka secara otomatis maka kita akan muncul yang namanya perasaan takut akan Tuhan. Dan sewaktu seseorang mulai punya perasaan takut akan Tuhan, secara otomatis juga maka akan menjauhi kejahatan. Dan Salomo mempraktikkan itu semua. Ketika dia berbalik, ketika dia mulai bertobat, dia merendahkan hati, dia mulai timbul perasaan takut kepada Tuhan dan mulai menjauhi kejahatan. Yang terjadi apa? Ayat 8 berkata, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Itulah yang akan menyegarkan tulang-tulangmu. Jadi kalau hari ini mungkin saudara mengalami yang namanya sakit, mengalami sesuatu yang kehilangan gairah, engkau tidak punya semangat. Mari melalui perkataan firman Tuhan dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8 ini, kita bersama-sama mengevaluasi. Sudahkah engkau percaya penuh kepada Tuhanmu? Atau engkau mungkin masih lebih mengandalkan akal budimu, akal pikiranmu? Nah, kata percayalah kepada Tuhan di dalam ayat yang ke-5 di situ memakai kata trust. Ya, bukan memakai kata believe, tetapi memakai kata trust. Trust in Him. Apa sih perbedaannya trust dengan believe? Kalau memakai kata dasar, dua-duanya memiliki arti kata yang sama, percaya. Tetapi kata trust mempunyai pengertian percaya dengan penyerahan. Tetapi kalau kata believe hanya percaya saja, itu perbedaannya. Mungkin saudara berpikir, apa sih perbedaannya trust dan believe? Satu contoh, kalau saudara memiliki uang itu tentu ditabung dalam sebuah bank atau mungkin didepositokan dalam sebuah bank. Katakanlah nama bank itu adalah Bank A. Engkau yang punya uang, engkau yang punya harta, engkau mendepositokan kepada Bank A. Nah, waktu engkau menyerahkan, mendepositokan uangmu kepada Bank A, itulah yang namanya trust. Kalau saudara mungkin diberi pertanyaan, apakah engkau tidak percaya kepada Bank B? Oh, aku percaya, Pak. Apakah engkau percaya kepada Bank C? Aku percaya. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan, ketika engkau percaya kepada Bank B, kepada Bank C, kenapa uangmu tidak engkau berikan atau tidak engkau serahkan, didepositokan kepada Bank B atau Bank C? Karena itulah yang membedakan antara trust dengan belief. Engkau trust kepada Bank A, maka engkau menyerahkan uangmu untuk didepositokan. Engkau tidak mendepositokan kepada Bank B atau kepada Bank C karena tingkat percayamu hanya belief. Nah, demikian juga kita, banyak dari kita kalau ditanya, saudara percaya kepada Tuhan? Kita akan menjawab, percaya. Tetapi tingkat percayamu belief atau trust? Hari itu Salomo berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kenapa demikian? Ya, karena hari itu pun Salomo memiliki tingkat percaya yang saat dia jatuh waktu dia dengan 1000 wanitanya. Kalau ditanya, tetap percaya kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, tetapi hanya belief. Dia tidak pernah mempercayakan seluruh aspek hidupnya penuh kepada Tuhan. Maka yang terjadi, Salomo kehilangan yang namanya kebahagiaan. Itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga, hal yang terakhir, untuk kita memperoleh yang namanya jalan bahagia sejati. Yang terakhir inilah yang kadang-kadang membuat hati kita mungkin tidak suka.
Kenapa? Karena ternyata ketika Tuhan menginginkan hidupmu bahagia, engkau kadang akan dibawa Tuhan dalam sebuah situasi yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Kenapa? Karena Tuhan kadang izinkan yang namanya penderitaan atau masalah. Nah saudara sekarang perhatikan dalam ayat 11 dan ayat 12 firman Tuhan berkata, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Ayat 12, "Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi." Saya ketika membaca ayat 11 dan ayat 12 sempat berpikir, loh hubungan apa ya antara ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yang pertama diawali bicara tentang hikmat, bicara supaya jangan meninggalkan atau menanggalkan kasih dan kesetiaan, supaya kita mulai percaya penuh kepada Tuhan. Tetapi kenapa di dalam ayat 11 dan 12 tiba-tiba kok Tuhan berbicara dengan yang namanya penderitaan atau didikan atau hajaran. Nah ternyata dalam ayat-ayat ini dijelaskan, kalau kita sampai tidak melakukan atau belum melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang 10, kita belum melakukan secara penuh, Tuhan yang sedang menginginkan hidup kita bahagia, maka yang terjadi apa? Tuhan akan mengkoreksi hidupmu. Ayat 11, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Jadi kalau dalam bahasa Indonesia disebut, janganlah engkau bosan akan peringatannya. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris, kata peringatan ini disebut dengan koreksinya, his correction. Jadi ternyata lihat, sewaktu kita belum melakukan seperti apa yang Tuhan sedang inginkan. Salomo hari itu sedang belum melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Yang terjadi, Salomo dikoreksi oleh Tuhan. Salomo dibawa dalam sebuah pendidikan yang tidak mengenakan, dengan dibangkitkannya banyak musuh. Sama hari ini mungkin kita sedang belum melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup. Mungkin hari ini kita belum melakukan apa yang Tuhan sedang katakan. Dan hari ini engkau sedang bertanya, Tuhan kenapa hidupku susah? Tuhan kenapa hidupku banyak mengalami kesusahan penderitaan? Tuhan kenapa aku tidak bahagia? Dan saya mau katakan melalui virus corona, melalui COVID-19 ini, kita sedang dididik oleh Tuhan. Kita sedang dibawa dalam sebuah situasi yang akhirnya kita mempertanyakan, kita bertanya, kenapa ya? Mungkin hari ini engkau sedang kehilangan kasih, mungkin hari ini engkau sedang kehilangan kesetiaan, bahkan mungkin hari ini engkau belum memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sama yang dididik bukan hanya kita, saya dan saudara tidak, tetapi hampir semua. Seluruh masyarakat Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia sedang mengalami didikan Tuhan. Saya sempat berpikir kenapa ya Tuhan memberikan didikan kepada kita. Kalau saudara perhatikan hari-hari ini dimanapun tempat, di seluruh dunia, orang kehilangan kasih, orang kehilangan kesetiaan. Bahkan kalau kita mungkin mendengar berita-berita hari ini di masa yang paling susah sekalipun, ya banyak orang merampok, banyak orang membunuh. Ada yang menjadi korban pembunuhan karena apa tadi? Kehilangan kasih. Nah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita semuanya. Kenapa engkau kehilangan bahagia? Dan engkau yang hari ini sedang ingin memperoleh kembali jalan bahagia. Cara yang Tuhan ajarkan, yang pertama, jangan lupakan ajaran Tuhan. Ada dua ajaran Tuhan, kasih dan kesetiaan. Ketika engkau punya kasih, engkau mau mengampuni, engkau mau memaafkan orang yang bersalah kepadamu, maka hatimu pasti bahagia. Kemudian hal yang kedua, Tuhan mengajarkan cara bahagia
yaitu dengan cara supaya kita mau percaya penuh kepada Tuhan. Trust, bukan hanya belief. Ketika engkau penuh percaya kepada Tuhan, engkau pasti akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Termasuk engkau berani memberikan apa yang kau miliki hari ini kepada Tuhan. Makanya sedikit saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi saudara perhatikan, ketika kita ini mempunyai percaya penuh kepada Tuhan, kita bisa trust, bukan hanya believe. Maka kita pun berani memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan kalau hari ini mungkin saudara yang sedang memiliki banyak kelebihan, atau mungkin kau masih mempunyai harta yang cukup. Ya dengan masa COVID, masa corona yang cukup panjang, kita bisa berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Kita bisa berikan mungkin melalui sembako, melalui apapun. Ya itu adalah tanda orang yang percaya penuh kepada Tuhan. Dan yang terakhir, ya ketika kita dididik oleh Tuhan, relakan. Karena apa? Tuhan sedang membawa kita kepada satu kebahagiaan yang sejati. Sampai Tuhan menjemput kita dan bertemu di dalam surga yang mulia. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena Tuhan mengajarkan kepada kami kembali untuk mencapai bahagia sejati. Ampuni kami Tuhan ketika kami seringkali lalai, kami seringkali melupakan akan ajaran Tuhan tentang kasih dan kesetiaan. Biarlah melalui pemberitaan firman-Mu pagi hari ini, kami tidak lagi bersandar kepada pengertian sendiri. Kami tidak lagi merasa lebih bijak daripada yang lain. Kami percaya Tuhan ketika kami boleh melakukan seperti apa yang Salomo pernah lakukan. Dan yang Salomo Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini. Kami akan memperoleh kesehatan, memperoleh damai, memperoleh bahagia karena Tuhan yang sudah memberikan tuntunan. Dan mulai pagi hari ini juga Tuhan kami mau belajar untuk lebih percaya penuh. Trust kepada Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, bahkan apapun yang kami miliki, kami mau persembahkan kepada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan sesuai dengan janji perkataan firman-Mu, lumbung-lumbung kami akan terus terisi penuh. Kami tidak pernah kehilangan, kami tidak pernah kelaparan. Bahkan kami dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya ketika kami belum melakukan itu, Tuhan Engkau juga mengingatkan kami semuanya. Bahkan melalui peristiwa virus corona maupun COVID-19 ini, kami kembali diingatkan, kami kembali disadarkan. Bahkan kami kembali mengevaluasi hidup kami, sehingga kami lebih mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat perkataan firman-Mu, meteraikan kepada kami semuanya dalam hati, dalam pikiran kami. Bahkan di dalam hati dan pikiran seluruh sidang jemaat-Mu yang hari ini sedang mendengarkan perkataan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kalau sebentar kami akan berpisah, kami mohon Tuhan supaya berkat-Mu menyertai kami. Sidang jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri, kita mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita bersama-sama menerima berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini sudah disampaikan dan sudah selesai. Kita akan berjumpa kembali dalam video-video yang mendatang. Dan biarlah berkat dan damai sejahtera Allah turun menaungi kita semuanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus,
sendiri.